warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran. Hari ini saya akan membahas tentang etika dan sikap profesional dalam pendidikan. Sebagai calon pendidik, dua hal ini wajib kita pahami, karena guru bukan cuma sebagai pengajar, tapi juga sebagai panutan. Nah, gimana sih hubungan antara etika dan profesionalisme dengan dunia pendidikan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Pendidikan bukan cuma soal nilai atau ranking, tapi juga tentang membentuk karakter manusia yang berakhlak dan bertanggung jawab. Guru punya peran besar di sini. Cara guru bersikap, berbicara, bahkan menghadapi masalah, semuanya bisa jadi contoh buat siswanya. Maka dari itu, guru harus punya dua hal penting, yaitu etika dan sikap profesional. Dengan keduanya, proses pendidikan tidak cuma efektif, tapi juga mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. Nah, sekarang kita bahas dulu apa itu etika dan profesionalisme. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kebiasaan, atau cara hidup yang baik. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai yang benar dan salah yang dianut masyarakat. Jadi, secara sederhana, etika itu adalah pedoman tentang bagaimana seseorang seharusnya bertindak, apa yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Dalam dunia pendidikan, etika membantu guru dan siswa untuk saling menghormati, bersikap adil, dan menjaga suasana belajar yang positif. Etika juga membentuk budaya sekolah yang sehat dan berkarakter. Sementara itu, sikap profesional adalah tindakan yang memenuhi persyaratan tertentu, bukan sekadar perilaku individu yang dipengaruhi oleh karakteristik atau kebiasaan sendiri. Tindak laku profesional merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh para profesional saat menjalankan pekerjaannya. Jadi, bisa dikatakan profesionalitas berarti sikap seseorang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kemampuan, tanggung jawab, dan integritas. Nah, supaya nilai-nilai etika itu bisa dijadikan secara nyata, maka dibuatlah yang namanya kode etik. Kode etik ini semacam panduan tertulis yang mengatur perilaku pendidik dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik merupakan sekumpulan aturan yang ditulis secara terstruktur dan sengaja dirancang berdasarkan nilai-nilai moral yang terdapat dalam masyarakat serta lingkungan para profesional. Kode etik ini berfungsi sebagai sarana peringatan terhadap berbagai tindakan yang umumnya dianggap menyimpang dari kode etik tersebut. Kode etik disusun oleh suatu komunitas atau profesional dalam bidang keahlian suatu kelompok atau organisasi. Nah, contohnya itu seperti kode etik profesi guru, kode etik dokter, kode etik pustakawan, pengacara, dan ahli lainnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa itu etika profesional dalam pendidikan. Etika profesional dalam pendidikan adalah standar, pedoman, prinsip, dan nilai yang memandu perilaku dan perilaku pendidik untuk menjaga keadilan, integritas, dan profesionalisme. Yang bisa juga berarti menggabungkan nilai moral dan sikap profesional dalam setiap tindakan guru. Beberapa contoh tanggung jawab etika pendidik yaitu seperti yang pertama bertindak jujur dan berintegritas, memahami prinsip-prinsip etika dan moral, menjaga batas profesional misalnya tahu kapan harus tegas dan kapan harus memahami, yang keempat menunjukkan sikap toleransi terhadap perbedaan nilai, agama, dan pandangan, yang kelima pendidik juga perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan begitu, guru bisa menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan membangun kepercayaan antar siswa dan pendidik. Lalu selanjutnya ada tujuan pembangunan etika pendidikan. Tujuan utama etika pendidikan pada dasarnya adalah membentuk manusia yang bukan cuma cerdas secara intelektual, tapi juga memiliki sikap yang berlandaskan dengan nilai moral. Beberapa tujuannya antara lain membentuk karakter berakhlak mulia seperti jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran moral agar siswa tahu mana yang benar dan mana yang salah, membangun sikap sosial yang harmonis seperti hidup rukun dan gotong royong, membiasakan pengambilan keputusan yang tepat, dan tentu saja menjadi dasar bagi pembangunan bangsa yang beretika dan bermartabat. Nah, agar etika dan profesionalisme itu tidak cuma teori tapi juga nyata, ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Yang pertama, penguatan etika atau landasan moral. Guru harus jadi teladan moral, menjunjung integritas dan memahami kode etik profesi.
Sikap jujur, disiplin, dan adil wajib diterapkan baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Kedua, peningkatan profesionalitas atau kompetensi. Guru perlu terus belajar lewat pelatihan, seminar, atau komunitas belajar seperti KKG dan MGMP. Selain itu, guru juga harus kreatif dan inovatif dalam pembelajaran, apalagi di era digital seperti sekarang. Dan yang ketiga yaitu dukungan sistem atau lingkungan kerja. Sekolah dan pemerintah punya peran penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, melakukan evaluasi kinerja yang efektif, dan memastikan kesejahteraan guru tetap terjaga. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, bisa dikatakan bahwa etika dan profesionalisme itu ibarat dua mata sisi uang yang tidak bisa dipisahkan. Guru yang beretika tapi tidak profesional, pembelajarannya bisa jadi tidak efektif. Sebaliknya, guru yang berprofesional tapi tidak beretika akan kehilangan percayaan dari siswanya. Jadi, sebagai pendidik dan calon mendidik, kita harus berusaha menyeimbangkan keduanya. Karena pendidik yang hebat bukan cuma mengajarkan ilmu, tapi juga menumbuhkan karakter. Dan sekian video pembelajaran tentang etika dan sikap profesionalisme dalam pendidikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.